Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salibetri Indra Putri dengan NPM 22411083 dari kelas manajemen 22B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rumus dan perhitungan analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan satu angka atau pos dalam laporan keuangan dengan angka atau pos lain dalam laporan keuangan untuk memperoleh makna atau signifikasi. Laporan keuangan yang disusun harus diinterpretasikan agar lebih mempunyai arti. Dalam menginterpretasikan bisa dengan mengandalkan analisa hubungan dari berbagai pos-pos yang ada dalam laporan keuangan yang disebut rasio keuangan. Rasio keuangan memiliki future oriented. Oleh karena itu, penganalisa harus mampu menyesuaikan faktor-faktor yang mempengaruhi posisi keuangan. Jenis rasio analisis. Yang pertama yaitu analisis likuiditas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio leverage, yang keempat rasio profitabilitas, yang kelima DuPont, dan yang keenam analisis pasar. Kita akan membahas dari yang pertama yaitu analisis rasio likuiditas. Analisis likuiditas rasio keuangan adalah analisis keuangan yang dilakukan dengan menghitung rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Rasio likuiditas atau liquidity ratio menjadi rasio yang cukup penting, khususnya bagi investor. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini penting karena kegagalan dalam pembayaran kewajiban jangka pendek dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Terdapat 3 jenis rasio likuiditas, yaitu yang pertama, rasio lancar atau current ratio, yaitu yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rumus rasio lancar yaitu aset lancar dibagi kewajiban lancar. Yang kedua yaitu adalah rasio cepat atau quick ratio, yaitu yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Rumus rasio cepat yaitu kas ditambah piutang ditambah efek dibagi kewajiban lancar. Dan yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Rasio kas adalah salah satu jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan kas perusahaan. Rasio kas dapat dihitung dengan menggunakan rumus rasio kas sama dengan kas dibagi dengan kewajiban lancar. Dalam melakukan analisis rasio likuiditas, kita juga perlu memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan dengan menghitung rasio-rasio keuangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail tentang kondisi keuangan perusahaan. Jenis analisis rasio yang kedua yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Rasio ini mengukur seberapa cepat perusahaan mengubah asetnya menjadi uang tunai atau pendapatan. Adapun beberapa jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan adalah salah satu jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk menilai seberapa cepat suatu perusahaan menghabiskan persediaan barangnya per periode. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaannya. Rumus perhitungan rasio perputaran persediaan adalah perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan barang dagang.
Yang kedua ada rasio perputaran total aset. Rasio perputaran total aset adalah salah satu jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur aktivitas aset dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan melalui asetnya. Rumus rasio perputaran yaitu rasio perputaran total aset sama dengan penjualan bersih dibagi total aset rata-rata. Rasio aktivitas sangat penting untuk membantu manajemen dalam mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Dengan mengetahui rasio aktivitas, manajemen dapat mengetahui seberapa cepat perusahaan mengubah asetnya menjadi uang tunai atau pendapatan. Selain itu, rasio aktivitas juga dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan terkait investasi atau pengelolaan aset perusahaan. Analisis rasio yang ketiga yaitu rasio leverage. Rasio leverage adalah salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menentukan beberapa banyak modal yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan nilai hutang. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya dan menilai kewajiban keuangannya serta kemampuannya untuk melunasi kewajiban tersebut. Adapun beberapa jenis-jenis rasio leverage. Yang pertama yaitu rasio utang atau debt ratio. Rasio utang adalah salah satu jenis rasio leverage yang digunakan untuk menilai seberapa besar proporsi total aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Rasio utang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dan menilai kewajiban keuangannya serta kemampuan untuk melunasi kewajiban tersebut. Rumus rasio utang yaitu rasio utang sama dengan total utang dibagi dengan total aset. Jenis yang kedua yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio utang terhadap ekuitas adalah salah satu jenis rasio leverage yang digunakan untuk menilai seberapa besar proporsi total utang perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas. Rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Rumus rasio utang terhadap ekuitas yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas. Yang ketiga yaitu rasio utang terhadap modal atau debt to capital ratio, yaitu salah satu jenis rasio leverage yang digunakan untuk meningkatkan seberapa besar proporsi total utang perusahaan dibandingkan dengan total modal. Rasio ini mengukur leverage keuangan perusahaan dan membantu investor memahami seberapa baik perusahaan dalam menangani penurunan pendapatan penjualan. Investor lebih memilih perusahaan dengan rasio utang terhadap modal yang lebih rendah. Rumus rasio utang yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas ditambah hutang. Yang terakhir ada rasio utang terhadap EBITDA, yaitu salah satu jenis rasio leverage yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utang yang tertunda. Rasio ini mengukur seberapa besar proporsi utang perusahaan dibandingkan dengan EBITDA atau laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Rumus rasio utang terhadap EBITDA yaitu total utang dibagi dengan EBITDA. Jenis analisis rasio yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan kinerja yang mempengaruhi catatan laporan keuangan. Ada pula beberapa jenis rasio profitabilitas, yaitu yang pertama gross profit margin. Itu salah satu jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumus dari gross profit margin yaitu pendapatan kotor dikurangi biaya penjualan
dibagi dengan pendapatan kotor. Yang kedua ada net profit margin, yaitu salah satu jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih dari penjualannya. Net profit margin mengukur persentase laba bersih yang diperoleh sebuah perusahaan setelah dikurangi pajak pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumus dari NPM adalah laba bersih dibagi dengan pendapatan kotor dikali 100. Yang ketiga yaitu return on asset atau ROA, yaitu salah satu jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Return on asset mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Rumus dari return on asset yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Yang keempat ada return on equity, yaitu salah satu jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal yang dimiliki oleh para pemegang saham. Return on equity mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki oleh para pemegang saham. Rumus perhitungan return on equity yaitu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Jenis analisis rasio yang kelima yaitu DuPont rasio keuangan. DuPont rasio keuangan adalah perluasan dari rumus ROE sederhana. Rumus yang diperluas ini mempertimbangkan 3 faktor terpisah yang mendorong laba ekuitas, margin laba bersih, total perputaran aset, dan penggandaan ekuitas. Berdasarkan komponen-komponen ini, model DuPont menyimpulkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan laba atas ekuitasnya dan dengan mempertahankan margin laba yang tinggi, meningkatkan perputaran aset, dan memanfaatkan asetnya secara efektif. Persamaan analisis DuPont adalah analisis DuPont sama dengan margin laba bersih dikali perputaran aset dikali penggandaan ekuitas. Selain analisis rasio keuangan, ada juga analisis rasio pasar yang digunakan untuk menilai sekuritas perusahaan yang sudah go public. Jenis dari rasio saham terbagi menjadi 4, yaitu price earning ratio, price to book ratio, dividend payout ratio, dan market capitalization. Cara menganalisis rasio keuangan adalah dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan, bisnis, atau investor. Sekian penjelasan saya mengenai rumus dan perhitungan analisis rasio. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.